dan para sahabat akan mewariskan ilmu kepada para tabi'in, dan para tabi'in akan mewariskan ilmu kepada tabi'ut tabi'in hingga akhir zaman. Beruntunglah mereka yang mengambil warisannya para nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya mujibus sa'ilin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, poin kita selanjutnya berkenaan tentang bacaan setelah apa? Setelah doa istiftah. Baik. Siapa yang ingin menyebutkan 3 doa istiftah yang biasa dibaca dalam sholat malam? Kita evaluasi dulu, mengulang sesaat sebelum kita melanjutkan pembahasan yang akan kita sampaikan. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang doa istiftah, dan ada doa-doa istiftah yang Nabi baca dalam sholat malamnya. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang hafal doa istiftah dalam sholat malam yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebutkan 3, bukan 1. Dia ada berapa? Ada berapa ya? 4 atau 5? 4 ya. Baik, saya minta 3. Masya Allah. Siapa yang bisa dengan hafalan tentunya, dan insya Allah yang bisa menyebutkannya berarti dia mempraktekannya. Apa harus dijanjikan hadiah dulu? Gratis makan malam. Fadal. Lulus ujian. Baik, 1 saja. 3 Ustaz. Banyak kali. Baik, 1. Masa kosong, Fadal, silakan. Silakan ya, ikhwan. Tidak ada? Nah, fadal. Allahumma wa bihamdika tabaraka ismuka ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuk la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira. Nah, ahsan. Ini salah satu doa istiftah yang Nabi hadirkan dalam sholat malam. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan doa istiftah yang dibaca Nabi dalam sholat malam. Pertemuan lalu kita sudah menghimbau kepada jamaah untuk mencoba mengamalkan satu doa dalam sholat malamnya, dan doa yang dibawakan oleh teman kita tadi, doa yang pertama dibawakan oleh al-muallif satu pertama kita terkait dengan doa istiftah yang Nabi hadirkan dalam sholat malamnya. Subhanallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira. Yang membedakan antara doa istiftah ini dengan doa istiftah yang dibaca dalam sholat yang 5 waktu adalah adanya lafaz tambahan la ilaha illallah 3 kali, Allahu akbar 3 kali, Allahu akbar kabir 3 kali. Nah, kemudian doa istiftah yang lain yang Nabi SAW berikan dalam sholat malamnya, ada yang ingin mencoba? Itu satu di antara 4 yang kemarin telah kita bawakan. Ada yang mencatat atau ada yang hafal?
Sudah tuntas kemarin ini. Doa istiftah sudah selesai kan? Pernah. Ada yang ingin mencoba atau cukup Ustaz doa istiftah malamnya 1 minggu saja? Allahumma rabba Jibril. Ada yang ingin mencoba? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaib wa syahada anta tahkum baina ibadika fi makanin fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhnik innaka tahdi man tashaa' ila siratal mustaqim. Baik. Nampaknya 1 cukup ya. Kita masuk kepada poin selanjutnya, al-qira'ah. Al-qira'ah. Judulnya dibawakan oleh beliau al-muallif Syekh rahimahullah adalah al-qira'ah, bacaan. Judulnya apa? Bacaan. Dan yang dimaksudkan di sini adalah bacaan setelah istiftah atau iftitah. Qala al-muallif, berkata sang pengarang kitab, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yasta'inu billahi ta'ala." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah, meminta perlindungan dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini urutan setelah seseorang membaca doa istiftah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, sebelum kita membahas poin ini, ada satu hal yang ingin kita ingatkan para muslimin dimuliakan Allah terkait dengan doa istiftah yang hukumnya sunnah di dalam sholat Aid, di dalam sholat Aidul Fitri dan Aidul Adha. Di mana keberadaannya? Setelah takbir tambahan yang jumlahnya 7 atau setelah takbiratul ihram. Kita pernah sholat Aid ya, sudah berapa kali? Wallahu a'lam. Banyak ya sholat Aid ya. Di mana letak doa istiftah? Karena banyak kaum muslimin yang paham dalam masalah ini. Di mana keberadaan doa istiftah? Kita tahu bahwa dalam salat Aid, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, maka pada rakaat yang pertama jumlah takbirnya berapa? 7. Sudah termasuk takbiratul ihram atau belum? Hah? Sudah atau belum? Hah? Sudah atau belum? Belum? Atau wallahu a'lam? Kalau ragu, wallahu a'lam. Takbir yang di rakaat pertama 7 itu sudah masuk takbiratul ihram atau belum? Hah? Masuk. Nah, sebagian mengatakan 8 takbir dengan takbiratul ihram. Namun yang banyak dilakukan di masyarakat kita 7 sudah masuk takbiratul ihram. Lupa. Nantikan salat Idul Adha. Tentang tentu nggak pernah mikir salat Id ini ya. Pernah gitu. Ya karena jadi imam yang itu sudah. Tauhid Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, coba nanti antum teliti. Insyaallah tahun ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita, ya, di sekolah kita kenaikan salat Idul Adha biidznillah taala. Salat Idul Adha. Keberadaan doa
istiftah itu setelah takbiratul ihram yang pertama, dan itu yang ditegaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitabnya Mulakhasul Fiqh. Takbiratul ihram, setelah itu baru takbiratul zawaid, takbir tambahan. Takbir tambahan. Setelah takbiratul ihram itu takbir tambahan namanya. Takbiratul zawaid. Dan keberadaan doa istiftah yang ingin membaca doa istiftah. Kenapa saya katakan bagi yang ingin? Karena hukumnya sunnah. Kalau antum ingin memilih diam setelah takbir yang pertama, masalah, silakan, tidak masalah. Tapi kalau seandainya seorang imam memberikan kesempatan untuk membaca doa istiftah sehingga dia diam, memberikan jarak jeda antara takbir yang pertama dengan takbir yang berikutnya yang kedua, maka itu manfaatkan doa istiftah di sana. Dan ini sering tidak diingatkan jamaah sholat Id oleh imam sebelum sholat, dan jarang kaum muslimin yang pernah berhubungi. Mungkin sebelum kita baru dengar sholat Id kita berkali-kali, dan baru dengar sekarang. Mentang-mentang sholat Id hanya sekali atau 2 kali setahun, sehingga kita tidak mengenalnya lebih dalam seperti sholat yang 5 waktu. Baik, karena saya menilai ini sebuah hal yang sangat penting untuk diingatkan, ya, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, ya. Insya Allah sekarang tanggal berapa? Tanggal 7 bulan Dzulqa'dah. Nah, berarti kurang berapa lagi hari raya Idul Adha? 1 bulan lebih, ya, 1 bulan lebih sedikit. Setelah seseorang membaca doa istiftah, kalau dia ingin menghadirkan baru takbir tambahan, ya, takbir tambahan dalam sholat Id. Setelah itu baru dia membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim Al-Fatihah. Demikian. Dan tidak ada doa khusus yang warid sahih tegas dari Nabi SAW yang dibaca antara takbir tersebut dengan takbir yang lain dalam sholat Id. Tidak ada zikir khusus dari Nabi SAW. Terdapat beberapa adab, ya, dari beberapa sahabat, ya, dengan membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, tetapi tidak datang dari Nabi SAW secara sharih. Baik, di sini beliau menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nabi SAW setelah membaca doa istiftah, Nabi membaca isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hukumnya apa hukumnya? Wajib. Membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim hukumnya wajib. Dan ada beberapa lafaz membaca istiftah ini, membaca isti'adah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وكان أحيانا يزيد فيه فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Dan terkadang Nabi menambahkan beberapa lafaz A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Atau yang kita kenal A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu baru seorang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa membaca A'udzu billah bukan sebelum doa istiftah? Karena
istiftah bukan Quran. Karena doa istiftah bukan Quran. Doa tidak ada ketentuannya membaca a'udzubillah. Ya, seseorang yang ingin membaca doa, adakah ketentuannya membaca a'udzubillah minasyaitonir rajim? Tidak ada ketentuannya. Ya, doa apapun yang ingin dibaca oleh seorang, tidak ada ketentuannya harus membaca a'udzubillah atau membaca bismillah. Ya, sebagian orang sebelum makan baca bismillah, kurang afdol rasanya tambah a'udzubillah minasyaitonir rajim, biar syaitannya nggak bisa makan. Padahal dengan membaca bismillah syaitan nggak bisa makan. Kalau dia tahu hadisnya, Nabi SAW mengatakan, apabila seorang membaca bismillah sebelum makan, maka syaitan itu mengatakan, la asya, tidak ada jatah makan kami dari makanan ini. Tidak ada jatah makanan kami dari makan malam kali ini. Asya, makan malam. Dan ketika ada syaitan yang lain, maka syaitan yang pertama mengatakan kepada syaitan yang lain, bagaimana kau akan mengambil bagian makan dari si fulan, sedangkan dia telah mengawalinya dengan bismillah. La bagita lakum wala asya'a. Maka syaitan yang pertama mengatakan kepada syaitan-syaitan yang lain, tidak ada tempat tinggal untuk kalian malam hari ini, dan makan malam tidak ada jatah kalian dari orang ini. Ketika Nabi menerangkan tentang ada masuk dalam rumah, baca bismillah. Sebelum makan baca bismillah, maka syaitan tidak akan bisa mengganggu seseorang, baik makannya maupun tempat tinggalnya. Sebagian kaum muslimin memahami agama sekehendak hatinya. Ya, mau adzan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca bismillahirrahmanirrahim, baca shalawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bukan main, 3 dia tambah. Satunya Nabi nggak ajarkan itu, 3 dia tambah. Baik. Kemudian di sini ada poin yang menarik, ma'asyar muslimin dimuliakan Allah. Ketika beliau menyebutkan urutannya setelah isti'adzah, kemudian bismillah, beliau mengatakan apa? Wala yajhar biha, dan Nabi tidak menjaharkan suaranya. Apa yang tidak dijaharkan? Bismillahnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi tidak menjaharkan bismillahnya. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah. Poin ini menegaskan kepada kita bahwa ketentuan yang semestinya bagi seorang adalah sir. Masalah ini ahibatillah, khilaf di kalangan para ulama, khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita melihat surat Al-Fatihah dalam Al-Quran Al-Karim, maka bismillah masuk pada ayat yang berapa? Yang pertama.
mereka yang menilai bahwa bismillah masuk dalam ayat Al-Fatihah, mau tidak mau juga harus dijaharkan. Masa baca Al-Fatihahnya jahar, ayat yang kedua yang pertama yang enggak? Bismillah, para ulama berbeda pendapat. Apakah bismillah masuk Al-Fatihah atau tidak? Kalau kita melihat Al-Quran Al-Karim, bismillah masuk Al-Fatihah. Sehingga dalam salat yang memang jahar, maghrib, isya, subuh, maka dibaca jahar bismillah. Namun sebagian ulama memandang bahwa bismillah bukanlah bagian dari Al-Fatihah. Dan mereka yang menilai bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, konsekuensinya apa? Ya tidak dibaca jahar. Seperti Al-Fatihah yang dibaca jahar. Ini di antara sebab khilaf di kalangan para ulama. Jadi aku tak perlu bingung kalau ada ini imam masjid baca bismillah jahar dengan yang bismillah, wah ini tak sunnah. Lah, hati-hati ma'asyiral muslimin. Wah ini masjidnya tak sunnah. Bismillah ini jahar. Ini khilaf. Tidak para ulama. Ya. Anda ingin merajihkan bismillah bukan dari Al-Fatihah, silakan. Sehingga ketentuannya tidak perlu dijaharkan. Dan kenyataannya, apakah Nabi pernah menjaharkan atau tidak? Nabi pernah menjaharkannya di awal Islam. Di awal mula Islam, Nabi pernah menjaharkan ucapan bismillah. Dan riwayatnya cukup banyak. Kalau kita ingin lebih dalam mengkaji tentang masalah bismillah. Di awal mula Islam Nabi menjaharkan bismillah. Ya. Para ulama mengatakan itu di awal mula Islam. Tujuannya agar kaum muslimin yang baru mengenal bagaimana kaifiyah salat, mengetahui sifat salat yang sebenarnya. Ini urutannya doa istighfar, kemudian a'udzubillah, kemudian bismillah. Di masa pengenalan, di masa apa? Pengenalan kaifiyah salat. Tentulah di masa-masa itu dibutuhkan kejelasan. Maka Nabi menjelaskan bacaan seluruhnya. Takbirnya, ininya, tidak ada yang disirkan di awal mula Islam. Baik. Namun setelah para sahabat penduduk kota Madinah mengetahui urutan-urutannya dalam sholat, bacaan-bacaan dalam sholat, barulah ketika itu Nabi SAW tidak menjaharkan bismillah. Nabi tidak menjaharkan bismillah. Nabi menjaharkan Al-Fatihah dari firman Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah adalah poin kita selanjutnya. Poin kita selanjutnya. Ketika nanti kita membahas tentang Rukniyatul Fatihah,
ketika kita nanti membahas tentang apa? Rukun-rukun surat Al-Fatihah. Bagian-bagian dari surat Al-Fatihah. Kita nanti mempelajari tentang bagian-bagian dalam surat Al-Fatihah. Di sana tidak diterangkan Bismillah. Hadis itu adalah hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qassamtu as-salata nisfayn." Aku membagi salat antaraku dengan hambaku menjadi dua bagian. Aku, kata Allah, membagi salat antara diriku dengan hambaku menjadi dua bagian. Qassamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfayn. Aku membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi. Sebagian dari salat itu untukku dan sebagian salatnya lagi untuk hambaku. Dan yang dimaksudkan dengan salat di dalam hadis qudsi itu adalah Al-Fatihah. Di antara dari sini para ulama menyebutkan nama lain surat Al-Fatihah adalah salat. Nama lain surat Al-Fatihah adalah salat. Makanya Nabi mengatakan tidak ada salat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Lengket Al-Fatihah dalam salat. Nah, ada istilah salat tanpa Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah rukun salat. Tidak akan sah seseorang yang salat tanpa Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membagi salat menjadi dua bagian. Dan yang dimaksud salat itu adalah Al-Fatihah. Aku membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan maksud salat di situ adalah Al-Fatihah? Dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Iqra'u, bacalah oleh kalian yang qur'an. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Bacalah oleh kalian, Allah berfirman, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam hadis ini tidak diawali dengan Bismillah, sehingga tidak dikategorikan Bismillah bagian dari Fatihah. Dan pembahasan ini ma'asyar muslimin yang Allah akan kita rincikan biidznillah pada kesempatan yang berikutnya, insyaallah. Baik, ma'asyar muslimin yang dimana Allah, sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Karena ada satu dan lain hal yang perlu saya kerjakan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi